Baik, di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu bertayamumnya adalah harus dengan debu. Ya, ya. Kalau tidak ada debu tidak ada tayamum. Jika tidak ada air maka langsung sholat saja. Tanpa tayamum. Langsung sholat saja mati Islam. Namanya untuk sholat faqidu tahuraini atau ihtiraman lil waqt, untuk menghormat waktu. Atau sholatnya orang yang tidak menemukan alat bersuci yang namanya air dan debu. Maka langsung sholat. Cuman ini wajib diqadha. Nah, ini sebabnya karena sholatnya tanpa bersuci. Dalam madhab Syafi'i. Sementara dalam madhab lain, misalnya madhab Abu Hanifah atau madhab Imam Malik adalah di saat tidak ada air maka dia bisa bertayamum, dan tayamum ada semua yang terhampar. Kalau madhab Abu Hanifah apapun yang terhampar begini bisa untuk tayamum. Kalau madhab Malik yang terhampar yang nyambung ke bumi, jadi pesawat nggak sah menurut madhab Malik. Tapi madhab Hanafi sah. Jadi Anda kalau ingin madhab Syafi'i Anda nggak usah pakai kalau nggak ada air. Nah ternyata ada air di toilet, ada air di toilet. Atau Anda bisa menggunakan segelas air yang Anda bawa sudah Anda siapkan. Paling saya hanya akan ketinggalan sholat satu, maka Anda membaca sebotol segelas ya, botol gelas untuk Anda. Nah, kemudian cara berwudunya adalah sederhana. Anda tidak usah membayangkan wudu dengan cara ini. Adapun cara bersuci mulai dari istinja. Setelah Anda buang air kecil, bisa menggunakan tisu kering. Tisu kering Anda set 3 kali sudah selesai. Nggak usah pakai, nggak usah pakai bersuci dengan air, membersihkan bekas kotorannya tidak harus dengan air, cukup dengan tisu selesai. Tisu kering ya, bukan tisu basah. Bukan tisu basah, tisu kering selesai. Banyak tisu kering kan di toilet, di plastik. Atau Anda bawa sendiri. Setelah itu Anda bisa berwudu. Selagi masih ada air, Anda nggak boleh bertayamum. Anda berwudu tentunya wudu sederhana, segenggam air ini cukup. Selesai, 1 kali dong. Segenggam cukup. Segelas itu cukup untuk wudu. Sekali dok, karena kasus darurat. Kalau Anda membawa timba ke atas pesawatnya jatuh. Ini semua darurat. Baik, sebenarnya kaki hanya sekedar dikucur gitu, kaki selesai. Rambut hanya 1 dok, kuping nggak usah. Kemudahan ini. Nah, sekarang bagaimana ini sudah terlanjur melakukan tayamum, sementara tidak pakai berwudu. Atau tidak pakai jok tapi tidak pakai wudu. Bagaimana ini? Kalau memang secara aturannya, nah ini kalau aturannya, saya kembali kepada aturannya. Kalau aturan menurut yang punya pesawat itu tidak boleh, maka Anda tidak boleh menggunakannya. Biarpun itu ada air, bukan air Anda. Ini. Tapi kalau dia juga mengizinkan, maka yang demikian adalah boleh. Atau paling tidak pernah melarang. Kita kadang ragu-ragu, wudu atau tidak, ya, wudu atau tidak. Tapi itu adalah boleh. Artinya umumnya adalah boleh, asalkan orang ngerti cara wudunya. Misalnya menggunakan sewajarnya. Anggap saja wudu itu digantikan untuk cuci muka, cuci kan boleh. Tapi kalau Anda belum ngerti ilmunya, berarti ini yang tergolong tidak boleh. Anda wudunya Anda pakai timba, awas. Anda nggak boleh tayamum untuk situ. Bisa saja marah mereka. Tapi kalau Anda bertanya, Pak, boleh nggak saya memasuk muka saya, ya kan? Kemudian mengusap tangan saya sama sedikit kaki saya, boleh nggak? Oh boleh, berarti itu. Nah, ini bahasanya wudu. Jadi itu kan nggak banyak banget. Maka kalau Anda menggunakannya adalah tidak banyak, ya sah-sah saja. Jadi kembalikan pada yang punya pesawat ini. Kalau tidak diizinkan pesawat, nggak boleh pakai wudu. Ya kan begitu. Nah, anggap saja ini bagaimana nih kisahnya orang sudah terlanjur. Orang awam jangan disiksa untuk mengulang yang demikian itu. Dia ikut madhab Abu Hanifah, dia menganggap itu tidak ada air dan tidak mengerti adanya air, maka sah, sudah selesai. Cuma nanti kalau umroh lagi, Anda bersama saya umroh, ya sebisa mungkin lah nanti berwudu dengan cara yang benar, kemudian sholatnya dijamak. Ya, seperti itu ya. Jangan sampai. Kalau ternyata memang bisa menghadap kiblat kalau tidak menghadap kiblat nanti diulang. Nah, kemudian kalau memang Anda ragu ini boleh enggak, Anda bertanya, siapa pramugara atau pramugaria, Anda tanya, boleh enggak saya wudu ini? Oh, enggak boleh. Sudah, Anda langsung boleh tayamum. Lebih enak tanya. Langsung tayamum. Enggak pakai tayamum? Enggak apa-apa madhab Syafi'i. Enggak usah pakai tayamum. Tayamumnya kalau madhab Hanafi pakai jok. Apakah boleh pindah-pindah madhab? Kita sebagai orang awam tergantung ustaz yang ngomong ke kita. Jangan ribut mungkin. Ustaz ngomong boleh, selesai. Karena alhamdulillah madhab orang awam itu bagaimana ustadz yang ngajarinya, seperti itu. Baik, ya. Karena ingat waktu itu pernah Bu ya umroh dan banyak ibu-ibu yang bertemu itu, tiba-tiba ada orang yang Arab yang ada di depan kita tuh negur, sudah kenapa kalian berini? Ini ada air, nggak boleh. Jadi seperti itu ya. Airnya bukan airmu. Tanya bukan airmu Pak. Gitu. Air pesawat untuk apa sih kan gitu. Baik, sebab di rumah kita ada air 1 timba, 1 bak gede, kita nggak boleh loh kita bertayamum, wudu dengan air tersebut kalau air untuk minum manusia. Seperti itu ya, baik Mas. Bahkan minum bebek kalau minum bebek. Baik. Minuman ayam, minuman kambing nggak bisa, karena untuk yang muhtaram. Karena adanya air itu, kalau dipakai untuk wudu nanti kehausan. Baik, biasa. Islam itu indah. Adapun bagi Anda, Masya Allah, untuk ke kamar mandi saja kan tidak jauh, sampai 1 jam, berarti kerepotan sekali bagi Anda. Yang pertama adalah jika memang seseorang itu sakit kemudian menggunakan air susah, ya, menggunakan air susah, apalagi harus sampai pakai obat. Obat itu ada efek sampingannya yang membahayakan Anda. Efek sampingannya yang membahayakan Anda.
dan itu tidak baik. Maka jika ini ada kemudahan dalam syariat, jika memang Anda merasa keberatan, iman Anda mengatakan tidak berat, iya, akan tapi cara zahir kan Anda harus berjalan ngesot, kemudian kamar mandi baring dan sebagainya, atau mungkin tidak ada yang menemani, tidak ada yang membantu dan sebagainya, maka Anda sudah diperkenankan untuk bertayamum dalam hal semacam ini. Karena kamar mandi repot bagi Anda. Sementara Anda sholat 5 waktu. Baik. Dan kebetulan di saat Anda bisa berwudu dan memungkinkan berwudu misalnya, maka Anda bisa menjamak sholat Anda. Anda bisa menjamak sholat karena Anda sakit. Akan tapi di saat yang Anda rasakan sakit, kamar mandi pun harus begitu, sekarang nggak mempan lagi obat, maka Anda sudah boleh bertayamum. Adapun tayamumnya Anda tinggal minta saja debu yang sesungguhnya. Debu yang sesungguhnya adalah dari tanah. Harus ada tanah yang berdebu. Cukup 1 sendok saja, taruh di atas koran di samping Anda. Setelah tidak dipakai ditutup kembali. Nanti setelah mau dipakai dibuka kembali lembaran korannya yang ada debunya, seperti itu saja. Dan Anda ibadahnya maksimal seperti orang sehat, bahkan Anda lebih besar pahalanya. Jadi jangan dipersulit urusan ibadah. Seperti itu. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada Anda, dan Allah memberikan segala kebaikan buat Anda. InsyaAllah. Jangan ragu kalau memang Anda susah, apalagi mungkin ya sampai merang. Bayangkan 1 jam untuk pergi ke kamar mandi, ini kan berat sekali. Artinya ya akan mengganggu fisik Anda. Apalagi itu adalah, mohon maaf, luka. Ada urusannya, luka itu akan sangat susah dengan air di kaki sama di, mohon maaf, di bagian belakang tadi itu adalah merepotkan bagi Anda. Maka jika Anda bertayamum, mandi besar dengan bertayamum, wudhunya pun juga bertayamum. Tayamumnya sama, tayamum mandi besar dengan tayamum wudhu adalah sama caranya. Itu saja insya Allah. Semoga Allah berikan segala kebaikan. Dan tadi Bu ya, kalau tadi kan ada kemurahan bagi orang sakit itu adalah boleh menjamak sholat Bu ya, tapi tanpa qasar ya Bu ya. Tanpa qasar. Nah, adapun kalau bertayamum seperti apa cara menjamaknya Bu ya? Kalau tayamum ya tayamum 2 kali. Tayamum 2 kali Bu ya. Tayamum 2 kali. Jadi masih boleh dipotong dengan tayamum di tengah-tengah itu Bu ya. Tayamum 2 kali. Baik, karena Bu ya. tayamum 1 dalam mazhab kita Imam Syafi'i, 1 tayamum adalah untuk sholat fardu 1. Tapi 1 tayamum boleh untuk melakukan sholat sebanyak-banyaknya. Baik Bu ya. Kalau tadi katanya kan mengambil debu-debu yang ada di dinding karena kebetulan Karena rumahnya berdebu. itu bukan debu ya sebetulnya, itu ya apa ya? Kalau bukan dalam mazhab Imam Syafi'i harus betul-betul terbukti bahwa itu adalah dari tanah yang berdebu. Nah, kecuali mazhab yang lain Abu Hanifah dan sebagainya. Kecuali nanti Anda tidak menemukan orang yang menolong Anda mencarikan tanah yang berdebu, Anda bisa saja dengan itu semuanya. Baik Bu ya. Jadi upayakan minta orang untuk diambilkan tanah yang berdebu seperti itu. Kadang ada sebagian kesalahpahaman di masyarakat Bu ya, menganggap debu yang sudah dipakai untuk bertayamum nggak bisa dipakai lagi. Mungkin Bu ya bisa, karena ini juga disaksikan oleh sahabat yang di pemirsa Al-Baja TV, gambaran Bu ya, baratnya untuk memakai Jadi tayamum itu. Kelihatan ada di kamera? Ya. Kelihatan? Ini. Jadi ini anggap saja ini ada debu di sini. Ya, Bu ya. Ada debu di sini. Ini debu enggak usah satu cangkul, 1 sendok pun enggak. Seujung sendok teh saja taruh di sini, diratain begini. Tayamum gini. Kalau pakai cincin nanti pas mengusap tangan ya harus lepas. Ya. Kalau masih wajah boleh. Jadi gini, saya letakkan di sini biar saja di tangan. Ini nggak apa-apa. Di saat kita mengusap muka, cincin boleh. Ini diusapkan di wajah. Diusapkan di wajah ya. Ya. Biasa mengusapnya adalah wajah. Kemudian tepukan yang 2 tetap di tempat yang sama. Ya, Bu ya. Cuman karena nanti akan mengusap tangan, ini dilepas. Karena ini akan menghalangi debu. Karena tangan akan kita usap kan larang debu. Maka tayamum begini. Nah ini giliran tangan begini aja. Nah, ini sudah. Nah, Baik, ya. Kemudian tanah ini nggak akan mustakmal, bisa dipakai lagi, dilipat, disimpan, nanti dipakai lagi. Yang disebut mustakmal itu yang seperti Ini yang apa Bu ya? rontok ini. Yang rontok Yang itu Bu ya. rontok ini. Dan yang Sudah sudah mungkin kepegang di tangan itu Bu ya. Misalnya begini, sudah dipakai begini, kalau lepas ini sudah nggak bisa pakai lagi, harus mukul lagi. Gitu. Jadi memang harus bersambung begitu Bu ya, tidak boleh lepas. Jadi waktu tangan itu jangan dilepas ini. Ya, Ini jangan dilepas. Telapak ini jangan lepas sampai diperkirakan merata. Telapak tangannya jangan di situ, karena telapak tangan ini untuk yang sebelahnya lagi. Nah, gitu. Bu ya.